Pertama, tentang kesejahteraan dan tunjangan. Dalam hal ini akan kami garis bawahi khususnya guru-guru P3K. Kami di sini ingin menggarisbawahi adalah tentang ketidakpastian hak finansial guru dengan adanya ketimpangan kebijakan di daerah, yaitu terkait tunjangan kinerja. Kebetulan dalam tahun 2026 ini kami ingin menyampaikan bahwa kami secara Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang seharusnya mendapat gaji dan tunjangan yang sama dan setara sesama ASN, P3K dan PNS ini mengalami diskriminasi. Diskriminasi dalam hal ini adalah pengurangan tunjangan kinerja yang tadinya sama dengan PNS, kemudian di tahun ini kami mengalami pemotongan. Dalam hal ini setidaknya kami ingin mendorong yang pertama adanya regulasi pusat dalam hal ini yang bersifat wajib sehingga pemerintah daerah itu tidak memiliki celah untuk memotong atau meniadakan tunjangan guru dengan alasan apapun. Jelas ini sebuah ketimpangan yang memang dirasakan saat ini. Kemudian kami diminta untuk mengabdi, mengajar di sekolah, mendidik anak-anak. Tetapi dalam hal ini seperti diberikan pilihan antara pengabdian dan kelayakan hidup. Oleh karena itu kami memohon kepada dalam hal ini Komisi 10 DPR RI agar mendorong adanya regulasi khususnya terkait tunjangan kinerja ini agar bisa mendorong Kemendagri atau Kemenkyu menerbitkan aturan teknis yang mengikat Pemda atau pemerintah daerah untuk memberikan tunjangan yang layak dan tepat waktu tanpa diskriminasi status. Kemudian yang kedua, tentang kejelasan jenjang karir. Mengenai hal tersebut, alhamdulillah kami sudah merasakan itu dengan tidak dilibatkannya kami dalam seleksi bakal calon kepala sekolah dan bakal calon wakil kepala pengawas sekolah, mohon maaf. Untuk teman-teman P3K secara aturan Permendikdasmen nomor 5 tahun 2025 mengakomodir akan hal tersebut. Tetapi dengan dasar dan argumen dari pemerintah daerah dalam hal ini menyampaikan kepada kami bahwa itu memang kebijakan dari gubernur. Sedangkan yang kami tahu bahwa kebijakan gubernur itu berada di bawah keputusan menteri, sehingga secara ketidakadilan itu memang sangat kami rasakan. Sehingga dalam hal ini tentunya kami ingin dengan bantuan dari Bapak dan Ibu anggota Dewan yang kami hormati bisa mendorong itu kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar bagaimana seperti tadi kami menyampaikan tentang tunjangan kinerja, aturan tersebut dapat diterapkan dengan maksimal tanpa harus ada sebuah regulasi di daerah itu yang melarang kami untuk mengikuti jalur promosi atau jenjang karir yang setara dengan PNS. Kemudian yang ketiga mengenai perpanjangan kontrak otomatis. Nah, ini dalam hal ini juga kebetulan kami di sini P3K semua, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Jadi kami di daerah ini selalu was-was, selalu ketakutan. Bagaimana ketika tidak ada anggaran atau bagaimana ketika kontrak kami diputus karena ketiadaan anggaran. Walaupun di Banten ini yang seperti kami rasakan saat ini adalah masa kontrak kami adalah 5 tahun berjalan dan kebetulan kami di sini angkatan yang kedua dan akan selesai mungkin di Februari tahun 2027 ini. Sehingga dengan mengusulkan sistem masa kerja ini sampai batas usia pensiun tanpa perlu adanya evaluasi kontrak berkala yang sering menimbulkan kecemasan administratif. Jadi tetap untuk masalah BUP ini, batas usia pensiun ini kami memohon agar kontrak sampai batas usia pensiun. Kemudian
ketika ada kendala-kendala mungkin di bawah ataupun di lapangan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, kedisiplinan dan sebagainya, itu tentunya kami sangat menghormati, menghargai bagaimana pemerintah daerah nanti untuk menegakkan aturan-aturan tersebut. Selanjutnya mengenai hal yang poin kedua adalah revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, mengingat di Komisi 10 ini adalah regulator, kami memohon dari Forum Guru Banten berkaitan dengan pasal tunjangan profesi guru. Ada amanat dari rekan-rekan guru di Banten yang menyampaikan kepada kami bahwasannya bahwa di draft revisi Undang-Undang Sisdiknas ada klausul yang tersurat mengenai tunjangan profesi guru. Ini secara eksplisit menjamin perlindungan finansial guru yang sudah tersertifikasi. Kami memohon sekali lagi agar mengenai klausul ini tetap dipertahankan, ada di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Selanjutnya, yang berikutnya adalah standar upah minimum guru P3K paruh waktu. Nah, ini juga jadi banyaknya, mohon maaf Bapak dan Ibu anggota dewan yang terhormat, kami curhat ya, datang ke sini banyaknya curhat mungkin ya. Jadi memberi masukan juga, karena mungkin tidak semua aspirasi yang ada dan berkembang saat ini juga beredar luas di media sosial ataupun karena satu hal, teman-teman P3K ini banyaknya rasa kekhawatiran, ketakutan di daerah itu. Ketika bersuara, ketika bergerak sedikit saja, ancamannya sudah pemutusan kontrak. Itu yang kami rasakan. Begitu. Ataupun ada juga yang dalam hal ini dimutasikan. Begitu. Sehingga tidak banyak rekan-rekan kami itu yang berani bersuara, menyampaikan hal-hal ataupun keluh kesah yang terjadi pada kami para P3K. Nah, berikutnya mengenai standar upah minimum guru P3K paruh waktu. Ini sangat memprihatinkan sekali karena di pemerintah daerah itu ternyata yang kami cermati adalah upah P3K paruh waktu itu malahan saat ini berada di bawah upah ketika mereka menjadi honorer. Ada perbedaan. Berikut termasuk kemarin teman-teman Pak P3K paruh waktu ini menyampaikan kepada kami bahwa THR pun tidak mencapai, tunjangan hari raya pun tidak mencapai gaji pokok yang mereka dapatkan. Itulah, maka dari itu lagi-lagi mungkin kami mendorong regulasi yang mewajibkan sekolah atau pemerintah daerah dalam hal ini memberikan upah yang layak bagi para guru P3K paruh waktu. Yang terakhir mungkin tentang kepastian alih status, kami juga berharap atau bahkan mendesak kepada pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah seharusnya, dan mungkin nanti Komisi 10 bisa mendorong itu, adalah untuk mempercepat pengangkatan bertahap guru ASN P3K menjadi PNS dengan mempertimbangkan masa kerja ataupun nilai SKP tiap tahunnya.